kita bahas dua pemain juga timnas Indonesia ini. Makanya 3 pemain belakang Indonesia ada Jordi Amat, Rizky Ridho dan juga Ethan Bagot, Bung Doni. Iya, dan jelas ya 3 sampai. Baru saja tewas dari Uni Emirat Arab, Ahmad Usa Muhammad Darwis yang meniup peluit terakhir pertandingan langsung dari Stadion Basra. Amari bisa Stoki jadi memberikan umpan langsung tadi. Oh, apa yang kita lihat tadi oleh Bin Sulaka. Tidak ada pemain. Oh, kosong kita lihat. Hati-hati Indonesia pasangan. Kesalahan yang tidak perlu dari para pemain Indonesia. Gagal membuang bola dengan cepat tadi. Dibayar tuntas kesalahan pemain Indonesia oleh Bashar Roshan untuk menjebol gawang Indonesia tadi, Bung Doni. Ya, sangat bisa melakukan tadi terlihat. Masih Ali, ada dengan Maklo, Maces Doski, Bashar Roshan, Ali lagi, angkat kotak penalti, terlewatkan Maklo untuk kiri Indonesia, Jordi Amat. Ethan Bagot harus dikejar oleh Rafael Strike, mampu dikejar oleh Rafael, masih Rafael, bisa masuk, oh di tengah, shooting langsung dan Senpat Dinamo mengubah skor menjadi 2-1. Gol pertama dari Senpat Dinamo lewat kaki kiri yang sangat baik tadi. Tanpa diduga Senpat Dinamo langsung memberikan tendangan yang sangat keras. Dan pemirsa, nampaknya pertandingan babak pertama itu saja berakhir dan skor 2-1 masih untuk keunggulan Irak. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio namun tentu setelah komersial break. Ya, pemirsa, inilah tentunya kick off babak kedua. Irak menghadapi Indonesia. Kembali bersama dengan Bung Hadi Aik Gunawan dan juga Bahkan sudah langsung ke arah yang digagalkan. Kita lihat tadi sangat baik. Apakah sedikit masalah dari kaki Asnawi? agresif lagi. Ini ada pemain Sintayong. Asnawi langsung ke kaki lagi. Ke Rafael Strike. Gagal tadi. Oke, Rafael Strike bisa mengejar bola. Lihat Nan. Langsung ke tepi penalti. Ada yang sangat Ya, dan agak berbeda Bung Hadi kalau kita lihat ini lebih terhadap kesalahan komunikasi, saling sungkan seperti yang tadi kita lihat antara Asnawi, saya lupa tadi ada satu pemain Indonesia untuk mencoba mengambil bola yang akhirnya diambil oleh pemain Irak, dan sekali lagi sebuah percobaan menembak yang sangat kencang, sangat keras dan dilakukan oleh Sabar Rashid, pemain yang bermain untuk klub Piala Portugal ini, akhirnya memperlebar lagi skor sementara Irak 3, Indonesia 1.
memprediksi aksi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sanggup lolos ke 16 besar. Piala Asia 2023 sendiri akan dilangsungkan di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 mendatang. Pada babak penyisihan grup Piala Asia 2023, Timnas Indonesia segrup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D. Di matchday pertama grup D, Timnas Indonesia langsung ditantang Irak pada 15 Januari 2024. Selang 4 hari kemudian, pasukan Shin Tae-yong itu akan melawan Vietnam pada 19 Januari 2024. Terakhir, Timnas Indonesia bakal menghadapi negara terkuat Asia, yakni Jepang, pada 24 Januari 2024. Di atas kertas, Timnas Indonesia berada di posisi paling rendah dari segi ranking FIFA di antara keempat peserta grup D. Timnas Indonesia hanya menempati peringkat 146 dunia berdasarkan ranking FIFA terkini, sementara Jepang peringkat 17, Irak peringkat 63, dan Vietnam peringkat 94. Dalam hasil simulasi yang dikeluarkan, persentase Timnas Indonesia akan finish di dasar klasemen grup D Piala Asia 2023, yakni 55,91%. Angka itu kalah jauh dari Vietnam yang hanya mendapat 40,61%, Irak 3,45%, dan Jepang 0,13%. Sementara itu, Jepang menduduki peringkat tertinggi di grup D dengan peluang lolos ke 16 besar, yakni 79,84%. Kemudian diikuti Irak yang dinilai akan menjadi tim runner-up dengan peluang 61,14%. Terlepas dari itu, sepak bola bukan soal matematika di atas kertas. Segalanya mungkin saja terjadi di atas lapangan, dan Timnas Indonesia dapat memberi kejutan untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, karena itu bukan hal yang mustahil. Namun, bukan berarti skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, tidak bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebab, selain juara dan runner-up dari 6 grup, ada slot tersisa, yakni untuk 4 tim peringkat ketiga terbaik yang berhak lolos ke fase gugur. Secara realistis, Timnas Indonesia kemungkinan tidak akan bisa menjadi juara atau runner-up grup D, meski itu bukan hal yang mustahil. Karena itu, skuad Garuda minimal harus bisa menjadi salah satu peringkat ketiga terbaik. Dengan syarat, Timnas Indonesia menang atas Vietnam dan imbang kontra Irak, sambil berharap tidak kalah dari Jepang dengan selisih gol yang banyak. Di sisi lain, ada sejumlah prediksi yang dikeluarkan oleh media asing, termasuk media Malaysia dan Vietnam. Merebaknya isu Park Hang-seo merapat ke Timnas Indonesia ini sebenarnya sudah berhembus lama, tak lama setelah pelatih Korea tak memperpanjang kontrak di Vietnam. Induk Sepak Bola Indonesia, PSSI, disebut terbuka dengan kemungkinan merekrut Park Hang-seo sebagai pengganti Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Yang kebetulan saat itu PSSI belum memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Namun rumor Park Hang-seo merapat ke Timnas Indonesia perlahan menghilang. Seiring keputusan PSSI yang menambah masa bakti Shin Tae-yong hingga Juni tahun 2024 mendatang, menariknya isu soal Park Hang-seo kembali muncul. Bahkan dari salah satu media lokal negara asal Shin Tae-yong dan Park Hang-seo, Korea Selatan, yang mengangkat kembali isu tersebut. Kemungkinan Park Hang-seo merapat ke Timnas Indonesia sangat besar. Tak hanya itu, bahkan mantan pelatih Timnas Vietnam akan meraih kesuksesan lebih besar bersama Timnas Indonesia. Menurut MSN Korea, pelatih Park Hang-seo menerima tawaran yang sulit ditolak. Ada informasi mantan pelatih tim Vietnam Park Hang-seo menghadapi kemungkinan menjadi pelatih tim Indonesia, tinggal menunggu persetujuan. PSSI dikabarkan bersedia menerima sebagian besar keinginan Park Hang-seo. Coach Park diyakini sebagai pilihan terbaik untuk membantu tim Indonesia melaju ke level baru. Kini PSSI tinggal menunggu keputusan dari Coach Park. Lanjutnya, bak petir di siang bolong, kabar ini membuat publik Vietnam terhenyak dan tak bisa diam begitu saja. Lewat salah satu media lokal, ia pesimistis dengan kemungkinan Park Hang-seo melatih Timnas Indonesia. Menurut mereka peluang itu ada, tapi sangat tipis karena PSSI dinilai lebih percaya kepada Shin Tae-yong ketimbang mencari pelatih baru.
Kemungkinan pelatih Park Hang-seo bisa memimpin tim Indonesia dalam waktu dekat sangat kecil dan PSSI akan terus menaruh kepercayaan pada Pak Sintayong ketimbang terburu-buru mencari pemimpin baru. Katanya, PSSI memang baru saja menambah kepercayaan mereka terhadap Sintayong dengan memperpanjang masa bakti pelatih asal Korea itu. Tujuannya Piala Asia 2023 di Qatar dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun tentunya tetap ada evaluasi. Nasib Sintayong akan ditentukan dari hasil dua agenda tersebut, semua kemungkinan pun bisa terjadi. Antara timnas Indonesia sukses di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang membuat posisi Sintayong aman. Atau menuai hasil buruk hingga tak ada lagi perpanjangan kontrak untuk mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 Rusia itu.